Dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya, dan ia berada di dalam sebuah penjara bersama kakek-kakek tua. Kita sebut saja si Abah. Si Abah mengatakan kalau lantai 48 adalah lantai yang bagus. Ia juga berkata kepada pria itu, "Mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas." Tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantainya, maka keadaannya pun semakin baik. Si pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan. Dan ternyata, dan seterusnya jika mereka berdua masih hidup. Max yang penasaran pun bertanya kepada si Abah bagaimana cara kerja dari lubang ini. Si Abah pun berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai, maka akan semakin bagus. Dan ternyata si Abah sendiri pun sudah bertahun-tahun berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Lalu secara tiba-tiba lampu hijau menyala, yang merupakan pertanda lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Kemudian terlihat bahwa makanan itu adalah makanan sisa para tahanan yang ada di atas. Si Abah yang sudah lapar sedari tadi pun langsung memakan hidangan makanan tersebut. Sedangkan Max yang memiliki rasa ragu dan jijik pun hanya melihat si Abah makan dengan lahapnya. Di setiap lantai, para tahanan hanya memiliki kesempatan 2 menit saja untuk makan sebelum lift makanannya turun lagi ke bawah. Max di situ hanya mengambil sebuah apel. Ia bermaksud menyimpan apel itu untuk dimakan nanti. Lalu tidak berselang lama, lift makanan itu pun mulai turun ke lantai 49. Secara mengejutkan, si Abah meludahi lift makanan tersebut. Dan dia pun berkata bahwa hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin diinjak-injak oleh orang yang berada di atas. Tadi kembali ke lift makanan. Beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan saat lampu di ruangan itu berubah menjadi merah. Yang mana itu menandakan bahwa lift makanan akan kembali ke atas dengan sangat cepat. Suatu ketika, Max bertanya ke si Abah, kenapa si Abah bisa berada di penjara ini? Lalu si Abah pun menjawab bahwa ia bisa berada di penjara ini hanya karena ia melempar sebuah TV keluar jendela dan mengenai seseorang sampai meninggoy. Blunder banget ya si Abah. Sedikit informasi, ternyata setiap orang yang masuk penjara ini dipersilahkan membawa satu barang. Apapun itu, si Abah membawa sebuah pisau untuk menemaninya di penjara. Kemudian kita dibawa flashback di saat Max akan masuk penjara. Terkuaklah sebuah fakta bahwa si Max masuk ke dalam penjara atas kemauannya sendiri. Hanya karena dia ingin mendapatkan gelar diploma terakreditasi. Dan ia akan berada di penjara ini selama 6 bulan, tidak kurang ataupun lebih. Dalam perbincangan itu, ia hanya melihat si Abah menyantap makanan-makanan tersebut. Setelah itu Max bertanya kepada si Abah, ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini? Untuk lebih jelasnya si Abah sendiri tidak tahu ada berapa. Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu, mustahil ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan yang berada di paling bawah. Setelah ia mendengar hal itu, hati nuraninya Max menjadi tergerak. Dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatuhkan makanan setiap harinya. Tapi tiba-tiba si Abah malah mengencingi lift makanan yang berada di lantai bawah dengan muka tak bersalahnya. Seperti sudah tidak peduli satu sama lain. Yang tentunya hal seperti ini merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi di penjara tersebut. Selama berhari-hari si Abah sengaja melakukan hal tersebut dikarenakan ia pernah merasakannya saat berada di lantai bawah. Hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan terputus dan berlaku seterusnya. Si Max yang sudah tidak bisa terus-terusan menahan rasa lapar, kini mulai mencoba membiasakan diri untuk memakan makanan sisa. Setelah selesai makan, Max juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Tapi tiba-tiba ada seorang tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Si Abah ternyata tidak merasa kaget lagi dengan hal itu.
Ia berkata bahwa pemandangan seperti itu sudah tidak aneh dan sering terjadi di penjara ini. Di saat itu juga, Max mulai terlihat seorang wanita yang sedang terduduk diam di atas lift makanan. Wanita itu ternyata bernama Miharu dan memang sering menumpang ke dalam lift makanan. Dan ternyata maksud dan tujuan Miharu melakukan itu adalah untuk mencari anaknya yang hilang. Si Abah bercerita bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari statement ini menandakan bahwa setiap bulannya, lantai para tahanan akan diacak. Dan teman satu sel juga akan berganti secara random apabila ada yang tewas. Pernyataan ini juga menjawab misteri di mana orang yang terjatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatap kepada Max yang peduli terhadapnya. Namun alangkah sialnya Miharu malah ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai tersebut. Max yang melihat hal itu ingin berusaha. Hari demi hari Max semakin akrab bersama si Abah. Sampai suatu ketika, di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Di saat itulah lantai penjara akan diganti dan teman satu sel akan diacak. Akan tetapi kalau tidak ada yang tewas di lantai itu maka teman satu selnya akan tetap sama ya. Keesokan harinya Max terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Dan ternyata dia diikat oleh si Abah. Dia sengaja mengikat tubuhnya Max. Dikarenakan bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Yang tentu saja lantai dengan nomor sebesar itu akan mustahil ada makanan yang tersisa dari atas. Si Abah berkata bahwa Abah juga berkata bagian tubuh yang ia sayat bukanlah bagian yang vital sehingga tidak akan membuat Max tewas. Selain itu, terlihat untuk puasa sebisa mungkin. Sedangkan Max hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayatin oleh si Abah. Singkat cerita, hari di mana si Abah sudah tidak tahan lagi pun tiba. Dia sudah lapar kebina-bina dan akan memakan dagingnya Max. Sayatan pertama dimulai dengan menyayat daging yang berada di pahanya Max. Dan alangkah beruntungnya Max, secara kebetulan Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku jahat si Abah, ia langsung mengajak si Abah buy one adu mekanik. Dan wanita itu berhasil menusuk leher si Abah dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga, Miharu yang merasa kasihan melihat Max langsung melepaskan ikatannya. Dan dia juga mempersilahkan Max untuk membalas kemarahannya kepada si Abah. Dan sudah dipastikan si Abah langsung tewas secara tragis di lantai 171. Max yang terlalu lemas karena tidak makan dan minum selama berhari-hari, ia langsung pingsan seketika. Beberapa jam kemudian, Max mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu yang sedang menyanaknya. Miharu malah tidak menjawab apapun dan ia langsung turun ke bawah lagi. Selama 1 bulan di lantai 171 ini, Max mau tidak mau harus memakan daging yang mewawancarai Max sebelum ia masuk ke dalam penjara. Max bertanya kepada Bu Eva, ada berapa lantai yang terdapat di penjara ini? Bu Eva pun menjawab selama 25 tahun dirinya bekerja di sini, ia mengetahui bahwa lantai di penjara ini kira-kira 200-an lantai. Secara logika dengan jumlah makanan yang diberikan, tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan para tahanan yang ada di dalamnya. Namun menurut Bu Eva, makanan yang diberikan bisa saja cukup untuk semuanya jika para tahanan menerapkan sistem solidaritas dan tidak serakah. Benar sih. Yang perlu dibenahi adalah kemanusiaan mereka tuh yang berada di lantai atas. Berada di lantai bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Dia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi 2 piring. Dengan harapan tahanan yang berani mereka untuk makan enak, mumpung ditempatkan di lantai atas. Mereka juga secara spontan mengatakan akan menghabiskan makanan-makanan ini sepuasnya. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari Bu Eva tidak pernah capek untuk memberitahu para tahanan di lantai bawah.
perilaku ini sudah diterapkan oleh Bu Eva selama 14 hari di dalam penjara, maka ia tidak akan segan-segan mengencingi dan berak di makanan mereka. Ancaman yang dikeluarkan oleh Max terbukti ampuh dan para tahanan di bawah langsung nurut. Parece que funciona, pero no es lo que yo pensaba. Yo pensaba convencerlo. A ver si ahora pudiéramos convencer a los de arriba. Esok harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun terlihat ada Miharu yang berbaring di lift tersebut dengan kondisi penuh luka. Seketika itu juga, Max dan Bu Eva langsung menolong Miharu yang terbaring lemas. Saat lift sudah turun, tiba-tiba suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Mereka pun baru menyadari bahwa anjingnya Bu Eva ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift. Saat itu juga, Max langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Max terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Bu Eva. Hal itu terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Bu Eva secara hidup-hidup. Dan dengan wajah watadosnya, Miharu kembali turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah, meninggalkan Bu Eva yang terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa keberadaannya Bu Eva di sini adalah karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama 3 tahun. Setelah pengakuan itu, Bu Eva tidak mau makan makanan sedikit pun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal hari ini adalah hari terakhir mereka berdua di lantai 33. Lalu pada keesokan harinya, Max terbangun dan mendapati dirinya sendiri. Max seketika itu juga menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah si Abah dan Bu Eva. Ia dirayu oleh mereka berdua untuk memakan daging dari mayatnya Bu Eva. Apalagi setelah melihat keadaan bahwa bulan ini Max ditempatkan di lantai 202, yang tentu saja sangat mustahil rasanya bakal ada makanan yang tersisa dari atas. Ia juga melihat lift makanan yang turun ke lantai kaca. Saking tidak ingin memakan daging Bu Eva, Max malah sengaja merobek bukunya untuk ia konsumsi. Yang selalu optimis untuk kabur dari penjara ini. Baharat juga memilih untuk membawa tali ke dalam penjara agar ia bisa keluar dari penjara dengan memanjat tali yang ia bawa. Lalu ia pun membujuk kedua tahanan yang berada di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai tersebut. Baharat pun merasa senang karena ia akan ditolong untuk naik ke lantai 5. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melempar tali yang ia bawa dengan cepat dan meninggalkan Max seorang diri. Dengan penuh semangatnya ia naik melalui tali tersebut. Tapi tiba-tiba, saat ia hampir sedikit berhasil naik ke atas, wajahnya malah diberakin sama si tahanan cewek di atas. Sopan banget ya. Dengan perasaan kesal sekaligus marah, ia pun mencuci wajahnya dengan air keran. Tidak lama kemudian, lift makanan itu dengan secara rakus. Kalau hal seperti itu terus-terusan terjadi, akan jadi hal yang mustahil solidaritas bisa dibangun di penjara ini. Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi Max berada di penjara dengan berada di lantai 6. Bisa dibilang Max tinggal duduk santai dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun, pikir Baharat, Max pun meyakinkan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya. Baharat akhirnya mau dan rela membantu Max untuk melakukan aksinya itu. Tahanan yang ada di lantai 7 untuk puasa 1 hari. Jika mereka tidak ingin menurut, maka akan dibunuh oleh Baharat. Baharat dan Max berencana untuk menjaga makanan ini agar tetap utuh. Saat menuruni lantai, Max dan Baharat langsung melakukan perilaku yang sama ketika mereka melewati lantai tersebut. Sampai pada akhirnya, Baharat tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh bapak-bapak bijak. Pria bernama Jarod ini bukanlah ayah dari Baharat. Bapak itu juga memberitahu bahwa mereka harus membawa sebuah pesan untuk dikirimkan sampai ke lantai 0. Dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani untuk memberikan pesan tersebut. Mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan. Satu hidangan yang tentu saja tampak enak dan menggugah selera. Dan yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai 0 dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikit pun.
Makanan yang terjaga itu menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi dan menjaga makanan secara cukup satu sama lain. Diharapkan dengan pesan tersebut pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem di dalam neraka ini. Seketika itu juga, Bharat dan Max bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih panakota. Lantai demi lantai mereka turuni, sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Mulai dari lantai ini, mereka membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikit pun. Lalu di saat mereka turun di lantai 100-an, seluruh tahanan terlihat sudah tewas. Lift makanan yang mereka pijaki tidak akan berhenti, secara otomatis lewat saja apabila tidak ada yang hidup di lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Saat itu juga terjadilah perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan Max dan Bharat. Sialnya bagian perut Bharat terluka cukup dalam dan parah. Pada saat itu Max pun dihajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja Bharat berhasil melawan dan menyelamatkan Max yang hampir tewas. Namun sayangnya Miharu yang berada di lantai itu sudah tewas dibunuh. Mereka berdua pun kembali ke lift makanan dan turun dalam keadaan penuh luka. Dan akhirnya lift makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 330. Berhenti padahal tidak terlihat orang sama sekali. Tidak taunya ternyata di bawah kolong kasur tersebut terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Saat mereka mendekati orang tersebut, lift makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Bharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Bharat pun bimbang dan ragu bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang sedang kelaparan. Sedangkan mereka hanya punya makanan yang harus dijaga sampai lantai 0. Pada akhirnya makanan itu diberikan kepada si gadis kecil yang kelaparan ini. Mereka sengaja mengorbankan harapan mereka demi kehidupan anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Max terbangun dari ketidaksadarannya. Ia pun dibayang-bayangi oleh arwah si Abah, Bu Eva, Miharu, dan Bharat yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Ya, tentu saja arwah Bharat sudah gentayangan karena ia ternyata meninggoy kehabisan darah di lantai 333. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, terlihat lift makanan sudah datang di lantai itu. Max pun langsung membawa anak itu langsung ke lift makanan untuk turun ke lantai paling bawah. Saat sampai berada di lantai yang paling bawah, Max dihampiri oleh sosok si Abah yang berkata bahwa pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas. Yang berarti anak Miharu bisa kembali ke lantai 0 dan tidak harus ditemani oleh Max. Saat itu juga lift makanan kembali ke atas dengan kencang sambil membawa anak dari Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi. Karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini. The Platform selesai. Film ini menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan yang sesungguhnya, dengan menjelaskan kesenjangan sosial yang biasanya terjadi di kehidupan kita saat ini, yang terdiri dari orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin. Semakin tinggi orang berada di tingkat tersebut, maka